Kunaon atau gitu mah tidak membuat konten ketika bulan puasa ningali jurig di tukang lotek di Tenggelan. Kalau saya sempat ngerasa ditiup pernah gitu nya. ditiup pungkul Ditiup jadi pas gimana eta rata-rata yang kemasukan itu orang yang satu takut, dua ada masalah. saya penting juga untuk anggota DPR untuk membuat undang-undang antar dimensi karena zaman nu kieu ngaganggu jurig ayeuna gitu ya. Viewers Dongeng Alumni sekarang kita ketemu dengan komunitas Ghostbuster lah saya anggap nanti gitu dan udah gue juri ketamik mah tuh keken ya sok ya komunitas pengudak juri bener tuh gitu. Kira tong kamu mau memperkenalkan dulu lah. Gitu. Oh iya, bala-bala belum. Esok nggak bala-bala. Ya, ini namanya Rudy, angkatan 896. Ya, dia punya acara YouTube yang selalu setiap Jumat malam Jumatnya. Malam Jumat sama hari Minggu biasanya. Ngirim link sama saya untuk melihat dia ngodak juri. Ngodak juri. Udah pas drama lah ya gitu. Oke Rudy nya gitu. Sekarang itu menjamur lah banyak sekali komunitas yang kayak gitu sekarang teh ya. Banyak bisa. Gitu. Jadi tapi mungkin konsepnya yang beda-beda gitu kan. Konsepnya beda. Kumaha konsep juri-juri ngurak-ngurak juri gitu kayak. Jadi gimana? yang pertama tergantung ti jurikna model kumaha. Jadi mungkin konsep yang pertamanya ada yang cuman penelusuran kan, cuman explore kayak gitu aja. Nah, terus ada juga yang benar-benar manggil. Ada juga yang istilahnya adu nyali. Sok lah lu mau wujud apa ke bentuknya juga kumaha. Cik muncul harapan kamera gitu kan. Nah, jadi banyak konsepnya lah sebenarnya dari gue. Banyak ya itunya ya. Banyak bisa. Nah, sekarang tuh saya pengen nanya dulu gitu. Definisi juri menurut ieu heula gitu. Menurut Anda teh sok ngarudak jurig teh naon definisi jurig teh? Jurig itu adalah yang ngeganggu otak dan pikiran. Oh eta. Iya. Energi aja sebenarnya mah. Betul. Energi aja. Betul. Oh, gitu. Eta definisi jurignya teh. Betul. Dan jurig yang paling jelas itu adanya sebenarnya di bulan puasa siang-siang. Siang-siang tukang gado-gado. Tukang gado-gado jeung es jeruk. Eta lebih jurig daripada jurig. Kunaon atau gitu mah tidak membuat konten ketika bulan puasa ningali jurig di tukang lotek di Tenggelan. Nah, kemudian kata definisi itu kemudian energinya, energi yang mengganggu. Betul. Gitu. Bisa berbentuk dia kumaha wae teh energinya teh mengganggunya teh ngagelempeng, ngeliatin atau cuma jatuhin, niup naon gitu. Betul. Jadi kalau misalnya selama ini kalau misalnya saya jalanin mah pertama kalau misalnya mindset kita udah takut aja pertama. Itu mereka udah kalau misalnya dibilang di sini istilahnya jurig. Ya, di jurig itu berarti udah nguasain kita gitu kan. Oh, gitu ya. Terus mental kita juga jatuh oge. Nah, kalau misalnya jurig misalnya kita main ke tempat poek ya, tempat gelap. Kalau misalnya suara-suara mah udah biasa gitu ya. Itu teh suara-suara teh. Kalau misalnya ada suara yang ketawa kayak gitu mah udah biasa. Suara anak kecil udah biasa gitu kan. Maksudnya itu terlepas juga sebenarnya dari pikiran kita. Ini teh halu atau bener gitu kan. Oh gitu. Ketangkap sama kamera itu teh suara-suara itu. Ada yang ketangkep. Ada yang ketangkep. Malah salah satu konten kita itu benar-benar pure kita stay cam. Itu kita nangkep tuh. Oh gitu. Suara anak kecil itu kayak yang lagi aktif aja. Itu di kolam renang yang udah terbengkalai. Yang stop karena ada yang meninggal di situ anak kecil. Gitu kita stay cam. Kita mah di luar kan pada ngerokok, ngudut, ngopi gitu kan. Kita ambil lagi setengah jam kemudian begitu kita review. Suaranya ketangkap jelas tuh. Tapi kalau misalnya ngegelebeg depan muka ya. gitu. Sampai sejauh ini alhamdulillah saya belum pernah gitu.
Belum pernah justru. Belum pernah. Tapi aya babaturan nu ninggal yang lihat Iya, kayak gitu. Ada. Tertangkap kamera ada. Yang ketangkap kamera ada, tapi biasanya itu kalau ketangkap kamera biasanya kalau kita ngelihatnya itu misalnya mata ini dari ujung mata. Biasanya kan kalau misalnya pas kita lagi ngelihat ke kanan fokus kita ke kanan, ujung mata kita ngelihatnya kayak ada halu di pintu nih kayak ada orang kayak naon apa, gitunya penampakan gitu. Itu memang itu sering sih emang gitu. Sering kayak gitu sih ya. Nya itu justru saya teh agak bingungnya teh dengan konsep kalian gitu. Di mana jalma mah ningali jurig teh maca ayat kursi, Anda mah di arudagan nu kararitu gitu kan. Rada antik sebenarnya namanya gitu, tipikal antik gitu. Emang merenya kondisi memang kalian memang menurut saya sangat tertantang untuk hal-hal yang kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, ada nggak kalau energi itu kan biasanya tetap bisa ditangkap oleh semacam suatu alat sensor kayak gimana? Pakai peralatan canggih sih, Rud, anu kalar itu? Jadi gini, kita udah pernah nyoba pakai detektor itu yang mulainya pertama dari handphone gitu kan, sampai yang pakai alat yang ada lampu-lampu. Itu sumber energinya sebenarnya mah nggak tahu dari mana juga gitu ya. Lampu bisa berubah kayak gimana. Cuman yang pasti buat saya ke tempat yang kayak gitu mah udah kayaknya setiap tempat poek gitu. Oh iya wayanya. Pasti ada aja gitu, hawanya beda lah gitu, hawanya beda gitu. Nah, jadi alat gitu saya nggak terlalu percaya dengan alat. Tempat poek teh pasti araya gitu kan. Tidak Pasti setiap aya. poek. Pasti aja tempat poek mantap kena loba nu jualan lilin. Oh. Tempat poek pasti ayanya gitu. Nah teh ke klub malam we pan teh para roek aya jurigna. Klub malam yang udah tutup pernah. Iya mah gini gitu pan. Aya jurig teh energi. Benar. Amun ayeuna energina selalu mengganggu. Betul. Saya sempat terganggu kalau masuk misalnya ke klub malam poek ningali nu make rok pondok terganggu eta jurig lain. Itu itu mah semuanya dek disebutkeun jurig aluh euy da pernah gitu nya. Disebutkeun itu bukan jurig tapi dah ngaganggu gitu. Ya ngaganggu kan. Gitu. Nah, pada intinya mah ngaganggu. Jadi itu mah balik lagi ke pribadi orang-orangnya. Ya. Juga kumaha. Nah, ya saya mau nanyain gitu, menentukan tempatnya teh kalian teh pada survei dulu atau denger dulu dari orang. Nah, atau kayak gimana sih kan? Kalau pada prinsipnya para ghoster itu pasti nalurinya kalau misalnya ngelihat tempat terbengkalai pasti berhenti. Oh gitu. Pasti berhenti. Nyari ngelihat dulu nih sumbernya. Ini kalau misalnya mau kita explore izinnya ke siapa, ini ke siapa. Jadi ada tempat nu rada kotor gitu. Tempat yang udah nggak keurus lagi aja. Oh, yang nggak keurus cukup lama atau? Cukup lama. Gitu. Yang kalau udah kan kelihatan kan kalau misalnya rumah udah terbengkalai lama, biasanya udah catnya juga udah ini, rumput juga udah tinggi gitu kan. Nah pasti naluri ghoster berhenti. Oh gitu. Berhenti nanyain ke warga sekitar atau ke warung lah minimal gitu. Menurutnya kan hujan pasti warung mana ya warung gitu. Sama kayak gitu. Kita cari tempat yang kayak gitu, terus dapat juga info pasti gitu kan. Kadang-kadang ada aja yang masuk ke kita ke Instagram atau ke WA kita. Ini di sini ada tempat nih, gini segala macam. Terus kita survei dulu. Oh, disurvei heula gitu. Dulu. Berkenalan heula jeung jurigna. Aya tuh henteu mana teh gitu. Iya. Jadi tempat bersih mah aman-aman aja yang terurus mah. Enggak. Ente oge. Enggak. Di mana wae jurig teh loba pisan ya. Jadi sekarang yang bisa dieksplor terutama sama kita nih para ghoster gitu kan. Yang bisa dieksplor tempat-tempat yang udah nggak dihuni lagi gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang bersih mah kan berarti ada yang kena nubu bersih. Tapi kan aya fenomena nu kitu misalnya di tempat aya tempat ada orangnya, tapi aya jurigan ternyata gitu. Iya betul pasti. Eta teh pan eta terawat beureun aya orangna jurig ge aya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya sepengalaman saya gitu kan. Misalnya kalau di rumah sendiri mah mungkin orang lain juga suka ngelihat cenah. Ya. Tapi saya sendiri yang di rumah mau jam 2, jam 3 gitu kan. Keluar rumah narik pompa gitu kan segala rupa. Cuek we gitu kan, enggak ini gitu. Kalau orang-orang di ini ngelihat ini, di sini ngelihat ini, di sini ngelihat ini. Nah, kadang-kadang kita juga kalau misalnya di rumah orang juga kayak gitu gitu. Iya. Kita lagi tidur, halunya kita nih ada suara apa.
pas di kamar mandi misalnya kamar mandi ada yang lewat karena kita nggak tahu rumahnya ada siapa aja, dianggapnya kan penghuni rumah gitu kan. Ya. Tapi selama kita lempeng mah, insya Allah jurig ge keraeun gitu. Berarti sebenarnya mah lebih lompat ke mindset orang-orang. Betul. Gitu. Kalau kitanya tidak positive thinking, berani kayak gimana, justru sulit untuk merekanya. Betul, karena mereka juga ada jadi bermacam orang yang mengartikan bahwa katanya kalau sama jurig teh padu energi. Kalau kita takut dia akan melemah. Kalau kita kuat dia akan melemah. Kalau kita takut dia akan menguat gitu kan. Nah, jadi disitulah mindset kita itu bahwa mau dalam situasi kondisi apapun minimal ada suara apapun atau kayak gimana udah tenang aja dulu. Oh gitunya. Tenang. Kalaupun misalnya muncul depan muka teh bret gitu kan. Pertama leg-leg teh heula. Enggak tahu mental, nggak tahu jatuh, nggak tahu enggak. Cuman yang pasti kalau misalnya ada pun yang kayak gitu, udah merem diem aja. Oh gitu. Benar, karena belum ada lah. Belum aja lu dicekek ku jurignya. Benar gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya benar-benar udah takut ngelihat depan, udah merem aja udah. Merem weh. Merem aja. Begitu muka panon, mandro buka cenah geus pae urang. Begitu buka mata. Nah gitu. Ini kalau gitu mah kan itu mah masih inilah. Begitu buka mata. Gitu. Buka mata, malaikat permukaan dia. Hai. Mana? Yang mau dipijit mana dulu? Ayeuna mana nu udah ke si Rudi. Nah, habis itu juga kalau misalnya kita nyari tempat gitu biasanya suka ada sejarahnya. Sejarah misalnya di situ sempat ada yang pernah bunuh diri atau di situ sempat ada yang pernah dibunuh gitu kan, atau ada yang dibunuh misalnya satu keluarga dikubur di situ semuanya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang warga sekitar juga nggak mau deketin lagi kan gitu. Nah, itu justru yang kayak gitu lebih gampang kita minta izinnya. Karena mereka juga kadang-kadang warga juga minta, ya dong tolong liatin katanya. Anda teh pembuktian ya, ingin melakukan pembuktian atau naon sih? Saya malah bingung. Sebenarnya gini, kalau di kita nih, kalau saya pribadi, gitu kan, saya pribadi dengan tim itu bukan pembuktian sebenarnya. Kita lebih ke membawa masyarakat gitu kan, untuk jangan pernah takut sama gelap. Oh, gitu. Jadi sebenarnya memberikan juga pembelajaran ya buat masyarakat bahwa Anda tuh sebenarnya mah nggak perlu takut. Toh secara fisikal juga kita tidak pernah terganggu. Betul, gitu. Oh kan? gitunya. Iya. Oh keren oke nya gitu. Kan setiap kita closing pasti kita bilang jangan pernah takut sama gelap gitu kan. Karena lu lihat, makanya kita kalau saya tim Muriding ini nama YouTube-nya tim Muriding ya. Muriding Official. Nah itu kita bicara di situ jangan pernah takut sama gelap. Gitu kan. Dan kita di situ banyak sekali konten kita yang live. Biar yang nonton bisa ngerasain, bisa ngelihat sebenarnya kayak gimana sih di dalam dan nggak perlu ditakutin gitu. Sebenarnya namanya selama ini teh Anda ngirim link ke orang, ku saya dibuka, tak pernah ditonton. Oke, orang oke, tiba-tiba nolol gitu ya. Males oke kan. Jadi benar. Jadi mungkin semakin banyak ini, Kang, semakin banyak kita ke tempat-tempat kayak gitu, naluri semakin kebuka kan gitu kan. Jadi si feeling kita itu, oh di sini ayah gitu. Di sini kayak iya kumaha gitu kan. Karena pada prinsipnya kita bukan orang sakti lah. Oh gitu. Jadi kita polos aja gitu kan. Modal bismillah maju gitu kan. Kadang-kadang orang yang nonton tuh awas ada cewek, awas ada justru mainan nu ningali gitu nya. Awas ada yang jangkung gede gitu kan. Itu ke kitanya asal di bawah santai aja kita baca live chatnya gitu kan. Kita bawa santai gitu kan, kayak gimana. Kebetulan tadi malam saya baru habis live kan. Bikin ya live ya. Di Bandung Timur. Nah itu juga infonya, tapi saya juga telat baca live chatnya. Bahwa begitu saya udah masuk ke gedung itu baru ada yang bilang jangan masuk ke gedung itu. Udah terlambat cek saya. Dan saya udah disabus. Udah di dalam. Ternyata itu penjaga kartis. Tiket siapa mana? Itu beli tiket ternyata. Jadi eta jurig, ya jurig mah penjaga karcis eta. Kemudian kemana cenah? Lu jangan masuk kayak itu. Mayar. 5.000 Ya guys, kita minum mula aja. Nah iya teh saya teh aya anu ieu.
kalau memang itu bangsa kunti gitu, kuntil anak selalu dina tangkal gitu kan, bukna panjang gitu kan, dina tangkal, terus pocong, ajong-ajongan, make baju beras, bentukannya teh kudu kitu wae gitu. Nah, saya sempat nanyain sama yang udah lihat lah gitunya. Sama yang udah lihat katanya memang seperti itu, Ya. gitu kan. Katanya memang seperti itu katanya, gitu kan. Cuman yang pasti, kalau saya sih sempat jadi pertanyaan juga, gitu kan. Kalau misalnya kunti, kenapa salah satunya kenapa kudu ditatangkalan, gitu kan. Gitu. Terus kalau misalnya pocong, nah kudu ajelengan, gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita putar balikin aja pertanyaan, Cik pengen tahu kalau pocong itu kan nggak ada yang tahu ya. Jenis kelaminnya naon sok? Ya. Jadi, saya tuh cuma mikirnya kia. Nah kunti kudu aya ditangkal. Ya. Benar. Saya cuma mikir kia. Berarti nu jadi kunti, eta awewe anu langsing. Ya. Amun gendut tuh bisa naik, tuh bisa dina tangkal lain. Ya benar. Gubrag Benar, ya. benar. Gitu. Dan pocong kudu pakai baju bodas, di baju gitu. Kayaknya mah kayak gitu benernya. Terus saya tarik nanya kia. Jurig teh nah beda-beda bentukanana di setiap negara. Ya. Ai kitu mah beli kieu vampir. Ya, vampir juga kitu leungeunna kudu kieu gitu. Jurig Indonesia pocong, kunti. Memang teh eta bentuk-bentuk eta teh kumaha eta teh? Mungkin itu dari ini ya, mungkin lebih banyak ke dongeng sebelumnya di negaranya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya di kita mungkin kalau ada dongeng kayak misalnya Nenek Gayung, ya kan itu Nenek Gayung, dongeng yang sebenarnya siapa sih yang tahu cerita itu? Yang real bener-bener orang teh aya tadi zaman eta gitu. Gitu kan. Jadi nah itu mungkin yang bisa dibilang dongeng gitu kan. Nah, jadi dongeng yang di Indonesia sampai akhirnya kalau apa-apa sampai dibikin film segala kan bahwa Nenek Gayung ini ada kakek cangkul, ada gitu kan. Gitu. Yang pasti beda-beda lah pasti ininya tiap negara ya, gitu karena kan. mitosnya yang beda-bedanya gitu. Kayak di kita kunti, nah genderuwo gitu kan, pocong. Makanya saya kadang-kadang kunti saya panggilnya begitu itu gitu kan, sok lah muncul gitu kan, misal ngewujud dibilang pertama dari Miss Kunti nggak keluar, tante nggak keluar, sampai kan saya mikir manggil namanya om gitu kan, Om Kunti gitu kan, genderuwo, tante genderuwo misalnya, bedag di KTP, aing awewe, pocong gitu kan, sampai pocong muncul depan gua, tolong liatin itu cewek atau cowok atau transgender gitu kan, jadi jelas gitu kan. Oh berarti itu bentuk itu karena mitosnya. Betul. Gitu, mitos termasuk cara menghindarinya. Betul. Orang Islam misalnya bacakan ayat kursi. Benar. Kristen pakai salib. Ya. Cina pakai dodol teh, kertas dodol di dirinya. Nah, sebenarnya mah eta. Jadi mending ka mana-mana mau kertas dodol amun di Cina gitu. Nah, teuing tulisanna naon gong sifat cawe naon eureun gitu. Nah, berarti itu juga mitos-mitos semua. Betul. Kalau jadi itu cerita dulunya seperti itu gitu kan. Jadi ada dongeng di negaranya, cerita di negaranya sebelumnya seperti itu, akhirnya ke bawah sampai terus aja ke bawah sampai sekarang gitu kan. Bukan berarti saya bicara bahwa Kunti itu nggak ada, pasti ada gitu kan. Maksudnya tapi bentuknya model kayak gimana kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Betul, karena info yang saya terima juga mereka diciptakan itu kan tidak sempurna. Dalam bentuk tubuh pun nggak sempurna gitu kan, dalam bentuk apapun nggak sempurna. Eta teh jin atau orang mati yang saya nggak percaya orang mati gentayangan mah. Iya, dan saya juga tak percaya gitu. Karena kan di agama kayak yang udah mati ya sudah beda alam. Betul. Gitu, jadi kan, jin korin itu, kalau jin korin itu kan memang ada. Gitu. Emang ada gitu. Dia bisa menjelma apapun yang dia mau gitu. Jadi misalnya Kang Roy sekarang lagi ngobrol sama Kang Roy, begitu saya kamar mandi, saya sebelah kayak bareng lagi sama Kang Roy gitu kan. Gitu. Nah, ada kejadian-kejadian dia gitu. Kalau di kita para ghoster suka ada kejadian kayak gitu. Suka ada kejadian kayak gitu. Malah kadang-kadang gini, sempat saya juga, tapi nggak tahu halu. Jadi begitu saya bangun, kan lagi pada tidur nih, kita habis pada musyawarah ghoster.
ketiduran gitu nya. Aya musyawarah Ghoster. Iya. Edan. Ada ART Ghoster ge ayat sih eta mah. Gitu itu. Pas saya ngelihat itu pas saya ngebuka mata, pas ketiduran ya. Ketiduran kan pada tidur di situ sambil nungguin pagi lah gitu. Karena tempatnya jauh gitu. Pas begitu saya buka mata, si Akang itu teh kayak berdiri gitu kan. Udah saya tidur lagi. Pas saya udah ini cuci muka, si Kang A misalnya, di mana malam kayak kan udah pulang. Oh gitu. Gitu kan. Jadi kita mikir, nah, ayo kurang tinggali saja gitu kan. Itu apakah halu atau kayak gimana kita dalam kondisi mimpi kita ngelihat gitu kan. Itu nggak pernah ada yang bisa menjelaskan itu gitu. Wah. Asumsi bisa dilihat dari situ, bisa saja ada terjadi seperti itu, tapi bisa. Tidak perlu ditakuti. Nggak perlu takut. Ya, dan selama ini juga tidak ada ngeganggu. Nggak ada. Gitu. Lebih ngeganggu mah sebenarnya mah lapar. Lapar. Jangan pakai rok pendek. Iya. Ya, eta lebih mengganggu. Udah puguh bisa sama. Dan susah eta. Tak saya teh yang tinggal itu Ghoster teh ulah neangan nu kitu atuh. Neangan juri rok pendek ayat gitu. Kadang-kadang kan suka manggil, "Oke, tunjukkan performa terbaik lu," gitu kan. Kalau bisa kuntilanak coba pakai rok pendek gitu kan. Ya. Gitu. Paradigma jurig ngaleungit masalah nang. Oh gitu ya. Kemudian tiba heula jurig menyeramkan. Ayeuna jurigna juga kitu. Jadi datangan ku urang oge. Benar gitu. Ya. Kemudian Kunti akan kehilangan harga diri karena dia udah budak orang-orang. Benar ya. Iya. Intinya mah tanya balik. Ya ada ayeuna kabayang teh aya Kunti make ieu nya tapi polkadot lucu gitu nya. Ajeng-ajengan juga di pasar baru gitu. Ganti baju. Pita warna pink. Menurut dirinya nying sieuna atau di udag-udag jeung urang gua. Mujil Kunti gitu kan top geusieun. Poe kita muka da aku mau pakai wig cenah kan. Nya. Berarti ya banyak yang belum terbukti, tapi yang paling terbukti adalah tidak mengganggu mereka teh ya. Tidak mengganggu. Secara betul. Fisikly mah. Betul. Gitu. Belum ada pan nakol hulu. Belum ada. Nyurungkeun gitu. Yang ini okay. Kalau saya sempat ngerasa ditiup pernah gitu nya. Ditiup pungkul. Ditiup jadi pas di mana eta? Itu di salah satu rumah bekas artis di Dago. Oh gitu. Oke. Curiga di mall masalahna menen niup-niup gitu. Ya. Benernya dia tempat sepi anu niup. Jadi ditiup. Jadi pas begitu kita lagi explore gitu kan. Top kuping kayak niup. Jadi niupnya kayak benar-benar ini ada angin aja di sini tuh. Oh gitu. Oke, jadi kalau yang ngerasa kayak gitu itu tuh akibat sensitif Anda atau bisa jadi halu? Karena sensitif kemudian angin teh betul ngahilwir kemudian karena kita lagi tegang kan ada begitu ada angin teh kayak yang halu gitu kan. Saya mah pernah ada kejadian kayak gini. Saya teh selalu ngelewatin satu pohon caringin zaman dulu nya. Itu tidak pernah masalah. Setelah tahu ti penduduk bahwa dirinya teh aya jurigan, urang bermasalah ngaliwat tangkal eta teh gitu. Urang bermasalah eureun heula selalu. Duh Gusti tangkal ieu gitu. Nah eta gitu. Karena kan balik lagi ke mereka itu akan muncul di otak di pikiran kita sama di hati kita kan. Gitu. Jadi buktinya selama lempeng mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya bolak-balik kadinya teh nggak ada masalah. Benar. Begitu diomongkeun aya Kunti, kemudian orang hoream melewat kadinya. Ya. Kemudian dilawan. Cara saya ngelawan aku mah. Cara ngelawan jurik mah nggak ganggu cek saya tanya. Saya ngaliwat selalu pakai motor cek saya oke. Ngaliwat. Jurik mah nggak ganggu. Kemudian kalau itu jin, orang teh manusia yang paling mulia. Tapi kecepatan saya ngaliwat 80, berarti orang geus sia. Ngebut pada dasarnya emang. Pada sieun keneh gitu. Kita ngetes gas. Nah, Cik Lut, sekarang ya saya sih minta semacam advice. Ya, masukkan kerja maja manusieunan. Kumaha cara membangun mereka teh bahwa ieu mah da ngaganggu. Gitu.